silakan duduk. Terima kasih Pak Guru. Pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita kali lalu. Jadi hari ini kita belajar tentang tema sehat itu penting, tapi di pembelajaran bagian 2, yaitu gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Nah, itu yang akan kita pelajari. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa di sini yang bisa pimpin doa? Angkat tangan. Messi, maju. Maju. Pimpin doa. Teman-teman marilah Semua berdiri. teman-teman marilah kita sepenanti untuk berdoa. Anak-anak sekalian, kali lalu kita pernah belajar tentang organ peredaran darah pada manusia. Saya ingin mengecek kembali pengetahuan dari anak-anak sekalian. Coba sebutkan salah satu dari organ peredaran darah pada manusia. Angkat tangan, siapa yang bisa? Silakan. Tepuk tangan dulu. Apalagi yang lain bisa? Ya. Raise. Jantung. Tepuk tangan. Apa lagi? Ya. Paru-paru. Aduh, terima kasih. Tepuk tangan. Berarti kalian masih mengingat apa yang sudah dipelajari kali lalu. Nah, sekarang saya ingin mengecek sedikit lagi tentang materi pantun. Siapa yang bisa sebutkan ciri-ciri pantun? Saya mau Pak. Silakan. Bersejak AB. Tepuk tangan dulu. Yang lain? Yang lain? Silakan. Berdiri atas bentak baris. Tepuk tangan dulu. Pintar semua, anak kelas 5 ini pintar semua. Hari ini kita juga belajar tentang pantun. Tetapi yang kita belajar dalam pantun hari ini adalah tentang isi amanat dari pantun. Amanat dari sebuah pantun. Amanat itu sama dengan pesan dalam sebuah pantun. Kemudian juga kita pelajari tentang gangguan-gangguan dalam organ peredaran darah manusia. Oke, adik-adik sekalian. Sebelum kita lanjut, kita nonton per kelompok. Nonton per kelompok video tentang salah satu jenis gangguan pada peredaran darah manusia, yaitu darah tinggi. Mari kelompok 1 saya persilakan untuk maju. Mari kita nonton. Ada 2 faktor risiko hipertensi. Yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, dan genetik. Faktor kedua adalah faktor yang diakibatkan oleh perilaku hidup tidak sehat seperti merokok, konsumsi garam berlebih, berat badan berlebih, atau kegemukan. Sekarang kelompok 2. Risiko tekanan darah tinggi adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Adalah keadaan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Tekanan darah sistolik adalah jumlah yang diukur dalam setiap detak ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah melalui arteri ke seluruh tubuh. Nah, sekarang itu kita tadi sudah dengar penjelasan tentang salah satu gangguan terhadap organ peredaran darah manusia. Sebentar kalian akan duduk berkelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti kalian akan diminta untuk mengerjakan tugas di LKPD, lembar kerja peserta didik yang sudah disiapkan. Tetapi sebelum itu kita belajar sedikit tentang pantun. Kali lalu coba sebutkan ciri-ciri pantun. Pantun anak-anak, pantun anak-anak. Nah, itu jenis-jenis pantun.
ciri-ciri pantun. Berdiri dari empat berdiri. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang lain? Saya bisa jadi Ya, AB. angkat tangan. Pantun terdiri dari sajak AB. Ya, tepuk tangan. Yang lain lagi. Angkat tangan. Pantun terdiri dari atas 4 sampai 12 suku kata. Hai, adalah 8 sampai 12 suku kata. Tepuk tangan. Yang lain. pantun terdiri di atas 4 baris. Iya, tepuk tangan pintar. Kali lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri pantun. Kita juga belajar bagaimana bikin pantun atau buat pantun. Sekarang kita belajar tentang bagaimana menentukan pesan atau amanat dalam pantun. Nah, siapa yang bisa baca pantun di dalam? Coba. Ya, Minum teh selagi hangat sambil ngambil boleh juga. ngemil. Ulah. Minum teh selagi hangat sambil ngemil boleh juga. Hendaknya kita selalu ingat kesehatan sangatlah berharga. Iya, tepuk tangan dulu. Satu orang lagi. Sekarang, kalian duduk berkelompok, kerjakan tugas ini. Ini tugasnya. Ada di LKPD ya. Ini sudah. Kelompok 1 sudah. Ya, bagus. Sekarang dari kelompok 1 semuanya maju. Ciri-ciri orang yang terkenal dari sini. Sakit kepala, hujan dan lelah, penglihatan kabur. Ya, tepuk tangan. Ya. Sama matahari, bagi api panas membara, rajin berolahraga bela diri, badan kuat hati gembira. Isinya adalah supaya kesehatan tetap terjaga. Tepuk tangan. Pesannya terus. Sekarang, adik-adik sekalian, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, siapa yang masih ingat dalam pembelajaran ini tadi tentang ciri-ciri orang yang terkena penyakit darah tinggi? Angkat tangan. Ya, silakan. Ciri-ciri orang yang terkena penyakit darah tinggi. Merokok. Siapa yang lain? Siapa? Silakan. Sakit kepala, badan lelah, penglihatan kabur. Ya, tepuk tangan untuk Ray. Sekarang siapa yang masih ingat tadi? Selain ciri-ciri orang yang terkena darah tinggi, penyebab orang terkena darah tinggi siapa? Coba, ayo. Ini Pak, Ya, silakan. Umur, jenis kelamin, merokok, kurang olahraga. Oke, tepuk tangan. Yang berikut, pertanyaan berikut. Di baris keberapakah pesan dalam sebuah pantun? Ya, silakan. Ketiga dan keempat. Ya, tepuk tangan. Anak-anak sekalian, tadi anak-anak sudah belajar tentang bagaimana menentukan pesan dalam pantun, dan yang kedua tadi sudah mengenal ciri-ciri orang yang terkena penyakit darah tinggi, kemudian sudah belajar tadi tentang penyebab orang terkena darah tinggi. Sekarang saya ingin menegaskan bahwa kalau tidak ingin darah tinggi maka tidak boleh merokok. Kemudian harus rajin berolahraga. Tidak boleh minum alkohol. Kemudian tidak boleh makan terlalu banyak garam. Kemudian jangan terlalu gemuk. Tepuk tangan dulu. Anak-anak sekalian, kita akhiri pembelajaran kita. Sebelum kita pulang, satu orang semua berdiri.